Wakil Presiden Yusuf Kala memastikan akan menerapkan kebijakan suku bunga 1 digit mulai tahun depan. Kebijakan ini diterapkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing bank domestik. Sejalan dengan rezim bunga murah, pemerintah akan mempercepat proses pembentukan holding bank BUMN agar sektor keuangan Indonesia semakin efisien. Simak perbincangan korespondensian Indonesia Hera Efarin dengan Wakil Presiden Yusuf Kala usai membuka ACI World Congress 2016. Pendalaman pasar finansial masih sangat dibutuhkan. Instrumen apa atau upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk lebih memperdalam lagi pasar finansial dalam negeri, Pak JK? Ya, pertama, sistem keuangan juga bersaing. Dari segi investor, dia ingin yield yang tinggi. Dari segi lendernya, yang konsumennya ingin rendah. Nah, karena itu selama bunga masih tinggi untuk pendapatan deposito, maka sulit berkembang sistem keuangan yang lain. Karena itulah maka instrumen yang ada ialah bagaimana kita memanfaatkan semua orang, menurunkan tingkat bunga nasional agar bunga untuk perbankan ekonomi juga jalan, tapi sistem keuangan lain jalan. Oke. Prediksi Anda level berapa yang ideal atau range berapa yang ideal bila kita bandingkan tadi dalam speech Anda saya mendengar Anda membandingkan dengan Asia Tenggara misalnya. Di level berapa range yang paling ideal menurut Anda? Kita tahun depan 7%. 7%. Salah satu upaya yang dilakukan instrumen moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Revo 7 Days, tanggapan Anda Pak JK? Oh, itu memang suatu hal yang positif dan kita berterima kasih Bank Indonesia untuk kita mendorong adanya suatu patokan yang tunggal, yaitu 7 Days itu, dan itu Bank Indonesia sudah menjalankan itu dan kita mendukung itu supaya terjadi suatu acuan yang tunggal. Karena selama ini ada BI rate, ada LSP, ada tingkat perbankan, berbeda-beda. Oke Pak, ke kuartal pertama data terakhir 140-an triliun rupiah. Apa yang akan dilakukan pemerintah untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut? Instrumen apa yang akan digunakan? Defisit itu tergantung ukurannya apa. Kalau Anda lihat dibanding negara lain, Malaysia saja yang defisitnya sampai 5%, 8%. Indonesia hanya 2,5%. Jadi memang untuk ukuran perbandingan sebelumnya tinggi, tapi untuk suatu ekonomi regional itu rendah. Jadi karena memang dibatasi oleh undang-undang. Jadi apa yang dilakukan pemerintah untuk menutupi kekurangan atau defisit? Ya tentu SUN, boleh pinjaman lunak, boleh multilateral, boleh ada persetujuan dengan World Bank contohnya, itu semua yang baik, semua dijalankan. Pak JK, saya mendengar juga speech Anda mengenai masyarakat ekonomi ASEAN. Dan kemudian ada rencana untuk holding bank BUMN. Bagaimana target pemerintah dalam hal ini? Target pemerintah ialah membentuk bank yang kuat. Karena itulah maka didahului dengan holding. Kemudian juga secara nasional dengan aturan-aturan yang lebih ketat, modal lebih tinggi. Kita harapkan terjadi merger perbankan. Sehingga perbankan itu tidak seramai sekarang ini. Banyak tapi kecil. Lebih baik kurang tapi besar. Itu lebih efisien. Ya, jaringannya luas, tapi banknya jangan banyak sehingga tidak efisien. Terakhir Pak JK, akankah tim ekonomi di kabinet akan dievaluasi kembali menjelang atau mungkinkah akan dibongkar pasang lagi tim ekonomi? Oh, itu suatu prerogatif presiden dimanapun bahwa. Tapi berkomunikasi dengan Anda Pak JK. Oh ya tentulah kabinet itu dievaluasi untuk mencapai kinerja yang tinggi.